Halo kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita mau bahas segmen bukan baru tapi seru. Nah, maksudnya kita akan ngebahas lagi sebuah laptop second di budget 4-5 juta rupiah. Tapi bro ya, yang kita bahas ini bukan laptop ThinkPad alias laptop Dell second. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin di message-nya hanya kepikiran laptop ThinkPad yang awet, bandel, dan lama, jangan salah bro, merek Dell juga punya kelebihan bandel tahan lama, terus bisa banget untuk kalian bungkus. Karena gini bro ya, kalau kita ngomong soal laptop yang awet, salah satu laptop build up dari luar negeri yang bagus, setelah ThinkPad saya bisa bilang Dell ini rekomen banget buat kalian. Sebab laptop ini punya hardware yang bagus, kemudian kalau kita bongkar bagian dalam, laptop ini punya komponen-komponen yang istimewa, tidak ada cacat sama sekali. Nah, jadi ya wis nggak usah lama-lama. Langsung saja kita bahas dia Dell Latitude 3420 yang harganya boleh angka mulai 4-5 juta rupiah. Nah, untuk spek detailnya laptop ini dia prosesornya pakai Intel i5 1145G7, lalu VGA-nya dia pakai Intel Iris Xe. Menariknya ini kalau kalian pakai bro ya, kan bawaan laptop ini RAM-nya 8DDR4. Meskipun RAM-nya nggak kalian upgrade, RAM ini sudah membaca VGA-nya menjadi Intel Iris Xe. Berikutnya untuk SSD-nya dia pakai M2 NVMe Gen 3, kapasitas 256 dengan kesehatan 97% dan kecepatannya di angka 3100-an Mbps. Plus SSD ini juga punya satu buah slot SATA kosong. Jadi kalau kita mau upgrade ini lebih relevan bro ya dibandingkan ThinkPad yang kadang-kala tidak memiliki colokan SSD tambahan. Kalau softwarenya karena second, otomatis dan non OS, tapi bisa kalian install Windows 11 ataupun Windows 10. Oke lanjut bro, kita akan masuk ke eksperimen penggunaan dari laptop Dell Latitude 3420 ini. Secara fungsi, menurut saya laptop yang di bawah di angka 4-5, kalau kita jajarin sama laptop baru di harga 9-10 juta, ini masih tergolong tidak jauh berbeda. Nah, alasannya gini bro ya, pas teman-teman kerjaannya padat, sebagai seorang staf administrasi, kalau kalian pakai laptop ini, tak jamin jis. Karena untuk prosesor sama VGA-nya, laptop ini tidak tua-tua amat. Terus use case-nya, contoh nih, pas kita pakai untuk input data di Excel, contohnya pivot table yang datanya ratusan, saya bisa bilang laptop ini udah proper sekali, apalagi RAM-nya di-upgrade menjadi angka 16 GB. Berikutnya use case yang lain, pas teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan kalian di Google Spreadsheet, Google Doc, hingga kalian belajar ngedesain, saya bisa bilang juga kemampuannya itu relevan sama hardware layar maupun komponen prosesor. Karena layar laptop ini pun pas kita tes, datanya bagus bro. Dia akurasinya mencapai di angka 55,6% sRGB. Panel IPS, resolusi Full HD, dan jenis layar mid, ini akan membuat mata kita nyaman dipakai di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Terlebih lagi untuk kameranya ini juga bening, dia ada pressure fisik, resolusi mungkin basic 720p, tapi menurut saya membantu banget untuk berbagai kebutuhan meeting online. Lanjut keyboardnya, feeling typing test ini nyaman, layoutnya di internasional, ada backlight warna putih. Ini menjadi salah satu value yang bagus pas teman-teman suka input data di area minim cahaya, entah di kamar pas malam-malam ataupun di cafe yang remang-remang. Berikutnya, touchpad-nya juga fungsinya normal, aman, enak klik kiri, klik kanan. Plus, laptop ini, semisal kita butuh copy paste data atau presentasi, colokan iPhone-nya lengkap terbagi di sisi kiri maupun kanan. Catatan saya nih, misal teman-teman ingin manfaat laptop ini untuk kebutuhan input data online dan wifi-nya bermasalah, laptop ini meskipun dia tipis, dia itu punya colokan RJ45 yang masih bisa banget buat kita manfaatkan, misal wifi-nya bermasalah. Nah, colokan seperti ini biasanya jarang kita temukan di laptop jenis baru yang keluar di tahun 2026. Terus desainnya menurut saya, laptop ini tampilannya mirip kayak keluaran baru tahun 2026. Padahal ini kalau dilihat, ya dia keluaran tahun 2022 sampai 2023. Jadi laptop ini semua baterainya berbahan dari plastik ABS, tapi tetap tebal dan juga solid, nggak kerasa kopong sama sekali. Kemudian total bobotnya pas diangkat, dia itu mencapai di angka 1,6 kg. Lanjut pas kita bongkar bagian dalam, komponen laptop ini bagus-bagus bro, nggak ada yang diganti sama sekali alias ori, termasuk memori, kemudian penyimpanan dan juga komponen dari sistem cooling.
Sebagai catatan, sistem laptop ini dia pakai single fan, single exhaust, dan juga dua head pipe dengan suhu tertinggi hanya mencapai di angka 49 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya ini menarik untuk kita bahas. Umumnya semisal kita ngomongin soal laptop second, harusnya minimum requirement yang bagus, baterainya harus baterai view di angka 80%. Tapi nilai bro ya, waktu kita cek baterai di Dell Latitude 3420, baterai hot laptop ini cuma di angka 71,9%. Dan pas kita panjer, laptop ini baterainya mampu bertahan di angka 5 jam menurut pengujian PCMark 10. Nah, jadi saya bisa bilang penggunaan laptop second ini worth banget asal kalian pintar milih. Oke bro, jadi kesimpulannya sih gini ya, ketika teman-teman punya budget di angka 4-5 juta rupiah, terus teman-teman itu butuh kerjanya mengolah data banyak, hingga teman-teman juga kadang-kadang belajar desain atau kalian main game, kalau beli baru ini pasti akan tetap dapat spek kentang, yaitu Celeron ataupun Athlon. Nah, kalau kalian beli second, ini menurutku lebih bagus, tapi konsekuensinya ya pertama garansi pendek, terus yang kedua harus pinter milih dan didasari atas ilmu. Supaya apa? Ya supaya laptop yang kalian beli bisa jangka panjang, terus bisa bermanfaat tanpa harus mengeluarkan budget ekstra ketika laptop ini rusak. Contoh sederhananya gini bro ya, kalau kita mau laptop second, dia otomatis akan ada minusnya. Entah minus casingnya nggak terlalu mulus, atau dari laptop Dell Latitude yang kita bahas, dia ini baterainya nggak sampai 80%, malah di angka 71,9%. Tapi dilala pas kita uji, nyatanya baterainya juga bisa awet lebih dari pemakaian normal di angka 2-3 jam. Nah ini kan bisa jadi karena memang hardware-nya bagus. Jadi meskipun kondisi baterai health-nya itu rendah, laptop ini masih mampu menghandle kebutuhan kalian. Yuk kita coba ya, semoga bermanfaat nih buat kawan-kawan yang cari budget di angka 4-5 juta rupiah. Jangan lupa like, subscribe, dan see you next video. Oke bro ya, let's mulai. Josh.